Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025, perkenalkan saya Diana Putriani, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2540411081. Pada hari ini, insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 4 di SD Negeri Silo Imogiri, Bantul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar bersama Bu Diana pagi hari ini? Sudah siap ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, Mbak Dela bisa dipimpin berdoa pada pagi hari ini? Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, terima kasih Mbak Dela yang sudah memimpin berdoa teman-temannya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya ya, anak-anak, sebelum kita memulai belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya silahkan boleh berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak bisa duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba Bu Diana akan mengetes kefokusan kalian pada pagi hari ini. Sudah siap belajar atau belum? Coba. Sudah siap? Ya. Oke, coba tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Fokus dan difokus dan difokus. Kami fokus, kami bisa, kami fokus, kami paham. Mari kita mulai dengan bismillah. Bismillah. Kita hari ini akan mempelajari tentang menyambut usia balik, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yuk coba anak-anak bisa dibuka LKS-nya halaman 40. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, anak-anak, yang pertama peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, terus yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Terus yang terakhir yaitu peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab anak-anak. Sekarang dilihat di layar. Nah, coba perhatikan gambar ini. Coba perhatikan, ini gambar apa ya anak-anak? Coba, Geryo. Gambar orang, ya, gambar orang dari apa ini? Iya, dari dari bayi ya, sampai tua, sampai kakek-kakek ya. Nah, sekarang dilihat dulu. Akan bertumbuh semakin besar. Nah, sekarang pertanyaannya, berada di fase manakah kamu sekarang ini? Apakah masih kecil, atau masih anak-anak, atau sudah dewasa, sudah remaja, atau malah sudah kakek-kakek? Belum ya? Oke.
Ya. Oke, selanjutnya coba dilihat. Nah, berapa umurmu sekarang? Ya, coba berapa? 10 tahun ya. Oke. Nah, tentu ya toh, kalian semakin besar akan mengalami perubahan nggak, Nak? Iya. Nggak mungkin toh kamu semakin besar nggak akan mengalami perubahan, ya toh? Ya pastinya akan mengalami perubahan, baik itu secara fisikmu, ya toh, maupun apa? Mentalnya. Ya toh, fisiknya ya udah mungkin toh kamu segini terus, pasti semakin hari akan semakin tumbuh dewasa atau semakin besar, ya toh. Nah, hari ini kita akan belajar, Nak, tahap perkembangan usia. Ya toh, kenapa toh Bu Diana? Kenapa kok ini mau dipelajari? Ya, karena dalam agama Islam ini berkaitan dengan kewajiban kalian untuk menjalankan syariat agama Islam. Atau kalau di dalam ilmu fikih ini disebut dengan usia balik atau usia dewasa. Nah, makanya dari itu hari ini kita akan belajar tanda-tanda niki apa toh kalau kita udah memasuki usia balik itu menurut ilmu fikih. Tadi kan kalau ada pandangan dari biologi, ya toh, ada pandangan dari ilmu fikih. Nah, kita akan belajar, akan ngurut-ngurut itu. Apa sih tanda-tandanya? Apakah yang laki-laki tanda-tandanya sama dengan yang perempuan? Nah, kita akan belajar, ya, kita akan pelajari hari ini. Nah, nanti Bu Diana akan membagikan lembar kerja ini. Nah, nanti kelompok sudah duduk sesuai kelompok. Nah, nanti silahkan setiap kelompok berdiskusi. Ya, nanti di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, pengertian baleki apa? Baleki apa sih? Ya toh, tanda-tandanya apa? Apakah sama laki-laki sama perempuan? Terus tanggung jawabnya setelah balik itu apa? Nah, silahkan nanti kalian berdiskusi bersama teman-temannya, ya, dijawab. Nanti setelah itu Bu Diana akan membagikan kertas. Nah, kertas ini loh, buat apa Bu Diana kertas segede ini ya? Nanti kalian silahkan buat mapping. Nanti Bu Diana akan tunjuk perwakilan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ya. Oke, Bu Diana akan membagikan. Oke, satu ya. Bawa alat tulis toh? Ya, boleh dikeluarkan alat tulisnya. Ini. Gimana? Hah? Oh iya. Lupa. Nanti. Ya, sudah habis ya. Oke, sudah selesai? Oke, sudah siap untuk nanti ada satu orang di dalam kelompok untuk Bu Diana, untuk Bu Diana suruh maju untuk presentasi. Siap anak-anak? Ya. Oke, coba tes semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih semangat ya? Semakin siang tapi malah semakin semangat. Oke, sudah? Oke, nanti ketika temanmu presentasi ya, tolong ya, silahkan diperhatikan, harus saling menghargai ya. Nanti boleh nggak Bu Diana? Aku nanya, boleh dan sangat-sangat boleh ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah siap belum Bu Diana tunjuk acak? Sudah? Ya, oke. Bu Diana mau kelompoknya apa tadi? Kamboja, ya, kelompok Kamboja. Mbak Adelia bisa maju ke depan presentasi. Yuk.
Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti ditanyakan sama Bu Diana. wabarakatuh. Hai teman-teman. Kenalkan, saya dari kelompok Bunga Kamboja. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menyambut usia balik. Pengertian balik. Usia balik atau dewasa secara bahasa balik berarti sampai. Balik ialah pendewasaan bagi seorang muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tessa. Aku dari kelompok Bunga Matahari. Atau suasana hati, kewajiban setelah usia balik. Sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan nggak kelompok Mbak? Oh, mau ada yang tanya? Ya boleh. Apa Mbak Erlita? Ketika kita selesai haid, apakah kita harus mandi wajib dulu sebelum melaksanakan ibadah? Oh, ketika kita udah selesai haid, apakah kita harus mandi wajib dulu sebelum melaksanakan ibadah? Iya, harus. Jawab. Oh ya, iya karena itu kewajiban ya. Oke, tepuk tangan untuk 3 kelompok yang wajib. Oke, terima kasih ya. Udah hari ini sudah mau berdiskusi, mau mencari tahu apa tuh itu balik, tanda-tandanya bagi laki-laki apa, tanda-tandanya bagi perempuan apa. Bahkan tadi di kelompok Kamboja ya, Bu Diana sudah lihat itu udah jeli banget ya. Udah dari apa namanya tanda-tanda biologinya, secara biologinya, tanda-tanda secara ilmu fikih. Nah, oke. Coba perhatikan di sini. Yuk, masih fokus? Masih. Tepuk 1, tepuk 2. Ya. Oke, perhatikan. Nah, balik itu apa sih? Ya, tadi kan kalian sudah mencari-cari. Nah, ini Bu Diana menguatkan ya, menguatkan. Nah, balik itu apa sih? Ya, balik secara bahasa itu berarti sampai. Nah, kalau menurut istilah apa? Kedewasaan bagi seorang muslim atau bagi laki-laki yang ditandai dengan antara lain keluar mani, mimpi atau mimpi basah, dan bagi perempuan yaitu haid, ya toh, atau keluar darah. Ya, coba kita lihat di situ, di slide itu. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki mengalami mimpi basah, ya, mengalami mimpi basah. Terus yang kedua, tumbuh jakun. Oke, terus selanjutnya tanda-tanda selanjutnya apa? Suara berubah menjadi. Terus selanjutnya tumbuh kumis. Tahu toh kumis? Kumis. Terus tumbuh jenggot. Oke, terus selanjutnya tumbuh rambut di bagian tertentu. Terus selanjutnya tadi bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan apa? Coba, yang pertama adalah haid, mengalami haid, ya toh, atau menstruasi. Terus pinggul, dada membesar ya. Payudara tentunya semakin kita tumbuh besar, semakin akan bertumbuh, ya toh. Nah, terus ayo perhatikan sini, masih fokus? Masih. Oke, coba tepuk 1. Oke, terus selanjutnya suaranya lebih merdu. Terus kulitnya ya lebih halus, semakin dewasa bertambah dewasa kulit kita akan semakin halus. Itu tandanya bagi perempuan. Terus tumbuh rambut di bagian tertentu, sama ya. Selanjutnya, tadi menurut ilmu biologi. Nah, menurut ilmu fikih, Bu Diana, gimana menurut Islamnya? Nah, kalau tanda-tanda balik menurut ilmu fikih atau agama Islam, itu kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah atau berumur 15 tahun.
Kalau perempuan itu ditandai dengan haid atau berumur 15 tahun. Nah, saiki pertanyaannya, misalkan si A, Budiana dulu punya kakak kelas ya, SMA itu belum haid. Nah, belum haid toh, SMA belum haid. Itu udah dikatakan usia balik belum? Udah, karena sudah lewat umur 15 tahun. Jadi kalau menurut ilmu fikih, kalau misalkan laki-laki belum mimpi basah atau perempuan belum haid tapi sudah berumur 15 tahun, itu sudah bisa dikatakan usia balik ya. Terus jadi intinya nek selesai haid atau enggak mimpi basah dan lain sebagainya, itu kita harus mandi wajib terlebih dahulu gitu ya. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya, nah, mukallaf apa Budiana? Mukallaf itu, nah, coba dilihat di situ. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf itu artinya apa? Orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama atau syariat agama. Berarti kalau kamu, ya, kalau dalam ilmu fikih ini ya, kalau kamu sudah haid atau sudah mimpi basah, berarti kamu harus sudah berkewajiban untuk melakukan syariat-syariat Islam, ya toh? Atau tadi disebut dengan apa? Mukallaf. Nah, kewajiban setelah balik apa? Jelas ya, sholat fardu. Sholat fardu itu sholat apa? Wajib, sholat 5 waktu. Ada apa aja nak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Puasa Ramadan itu juga wajib ya. Nah, terus menutup aurat, ini yang paling penting bagi perempuan ya. Kalau sudah usia balik harus menutup auratnya pakai jilbab. Sudah paham sampai sini anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Budiana akan membagikan soal kembali ya, per kelompok nanti Budiana bagikan satu, nanti silahkan dikerjakan, dinamain, jangan lupa ya, nanti setelah itu dikumpulkan ke Budiana. Ya, oke, sudah semua? Oke, gampang nggak soalnya? Gampang. Kalau gampang berarti kalian sudah paham materi hari ini. Biarkan dulu. Jadi kesimpulannya hari ini, tanda-tanda balik tadi kalau ada menurut ilmu fikih, ada juga menurut ilmu biologi. Jadi yang kita pelajari tadi, dari kalau laki-laki mimpi basah, tumbuh jakun, tumbuh kumis, suaranya berubah, atau kalau perempuan haid, atau terus kulitnya lebih halus, suaranya lebih merdu, itu kalau menurut ilmu biologi. Semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita tutup dulu ya pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku ya untuk hari ini ya. Besok kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Tadi kan kita sudah mempelajari tanda-tandanya secara ilmu biologi, tanda-tandanya secara fikih. Dan besok kita akan mempelajari, tadi kan kalau mau sholat, kalau kita sedang berhadas besar, kita harus mandi wajib dulu ya toh. Nah, besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar caranya tuh seperti apa, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, Mbak Dela boleh dipimpin teman-temannya lagi untuk berdoa. Yuk. Sudah siap? Siap. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi rabbil alamin. Sekian dari Budiana, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Bu Diana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.